Selamat hari Minggu adik-adik remaja. Apa kabarnya hari ini? Walaupun kita masih harus beribadah dari rumah masing-masing, kita tidak boleh berkurang ya sukacitanya. Sukacita kita harus tetap ada, tetap harus semangat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyatakan, untuk membuktikan kalau kita memang bersuka cita hari ini, kita mau angkat satu pujian. Kita mau bernyanyi bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita mau bersatu di dalam doa, kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah minggu hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Selamat hari Minggu ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan dan kami terima sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak guru kami, baik yang memimpin pujian maupun yang membawa firman. Tuhan yang berkati persiapan yang sudah dilakukan kakak kami, supaya melalui pelayanannya hari ini, nama Tuhan yang tetap dimuliakan. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat dong? Belum kendor dong semangatnya? Kita mau angkat pujian lagi nih, kita mau nyanyi lagi. Kita mau bernyanyi masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
selamanya. Hey, hey, puji dia 17 sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nah, kayaknya dari tadi kita puji Tuhannya sambil duduk ya. Kak Diva sekarang mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau gerakan badan kita sambil olahraga, sambil puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan
adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menggerakkan badan kita. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Diva mau tanya dulu nih, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Udah ya? Bagus nih anak remajanya Bogor Barat. Oke, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu. Kita mau bernyanyi seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembahmu.
Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Senang bertemu dengan adik-adik remaja sekalian di dalam ibadah melalui YouTube. Bacaan kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami ya Roh Kudus untuk mendengarkan dan bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Adik-adik remaja kami bisa menyerapnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah garam dan terang dunia. Kita tahu bersama bahwa pengertian tema ini, garam dan terang dunia, artinya bagaimana kita bisa menjadi berdampak, berpengaruh terhadap sekitar kita. Nah, kita tahu bersama bahwa garam kalau diberikan ke makanan seperti sup, diberikan sedikit atau secukupnya, maka sup kita menjadi punya cita rasa. Tetapi sebaliknya, kalau sup itu tidak diberikan garam, maka sup itu tidak punya rasa apa-apa. Rasanya hambar, rasanya tawar. Kata Tuhan di dalam firman Tuhan, kalau garam tidak lagi menjadi asin, maka dia harus dibuang. Kalau sudah menjadi tawar, dia akan dibuang. Ya. Nah, adik-adikku sekalian, garam memiliki fungsi untuk memberikan cita rasa. Demikian pula garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Seperti kalau kita memberikan garam kepada ikan, ikan menjadi asin dan dia bisa tahan lama, tidak terjadi pembusukan. Nah, adik-adikku sekalian, demikian juga terang. Terang juga memiliki fungsi yang memberikan penerangan di dalam sebuah ruangan. Kalau misalnya ruangan itu gelap, tidak ada terang, maka tidak ada aktivitas. Tapi kalau misalnya dalam satu ruangan itu ada cahaya, ada penerang, maka ruangan itu menjadi terang dan kita bisa melakukan aktivitas kita. Ya, nah demikianlah baik garam maupun terang, ya cahaya terang itu memiliki dampak bagi sekitarnya, memberikan pengaruh bagi sekitarnya. Nah, sesuai dengan bacaan kita tadi, maka mengapa sih kita harus menjadi garam dan terang dunia? Nah, apa sih sebenarnya ya tujuan Tuhan Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya di dalam khotbah di bukit supaya kita harus menjadi garam dan terang dunia. Rupanya dunia ini adalah sudah jatuh ke dalam dosa dan penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu dunia ini membutuhkan terang, membutuhkan garam, membutuhkan dampak yang memberikan cita rasa dan
memberikan sebuah pengaruh bagi dunia ini. Nah, adikku sekalian, apa sih yang dibutuhkan oleh dunia ini sehingga kita bisa disuruh Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang dunia? Rupanya kalau kita lihat di sana sini, kita tidak jarang mendengar banyak sekali terjadi pertengkaran-pertengkaran. Banyak sekali terjadi perselisihan demi perselisihan. Banyak terjadi percekcokan demi percekcokan. Bahkan di tingkat-tingkat dunia banyak terjadi peperangan demi peperangan, ya. Jadi dunia ini penuh dengan kejahatan, ya. Dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang menyakitkan, ya. Banyak orang yang tersakiti di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang kecewa di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita melihat bahwa moralitas orang-orang di tengah-tengah dunia ini pun semakin merosot, semakin jahat. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginannya. Misalnya, ya, dia misalnya menyontek waktu belajar, ya. Kan itu biasa, ya. Tetapi bagi orang percaya itu sudah kita tidak lagi menjadi terang, tidak lagi menjadi contoh, tidak lagi berdampak. Misalnya juga, kenapa ada lagi kita misalnya menonton situs-situs porno di gadget kita. Nah, itu pun tidak lagi kita menjadi terang. Kita juga misalnya kita terpancing. Misalnya di dunia media sosial ada orang yang menghina orang Kristen misalnya, kita terpancing marah, ya, kita lalu balas lagi caci maki dengan caci maki, ya, dan kita balas lagi kejahatan dengan kejahatan. Nah, disinilah kita dipanggil Tuhan untuk hidup menjadi garam dan terang dunia, karena dunia ini penuh dengan kejahatan. Ya, di sana sini kita dengar ada pertengkaran-pertengkaran, ya, ada pembunuhan-pembunuhan, ada yang narkoba, ada yang LGBT, ada lagi orang-orang yang mencuri, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan seksual, kejahatan-kejahatan di media sosial, ya. Nah, ini sesuatu kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia. Nah, karena itu penting sekali kita menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Di ayat firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 ini ada dua hal yang ditekankan oleh Petrus kepada jemaat di dalam suratnya, yaitu yang pertama, kita harus menghadirkan kasih, ya, dan kita harus berusaha menghadirkan damai, peace, ya. Jadi dikatakan di ayat 8 kita harus menghadirkan kasih dengan kita seia sekata di tengah-tengah kita bersaudara, ya. Kita harus ya sekata, seperasaan, mengasihi, menyayangi, dan semuanya itu bisa kita lakukan dengan satu, yaitu kita harus saling merendahkan diri. Kita harus memiliki hati yang rendah hati, dan kita harus juga jangan membalas, ya. Kita rendah hati, jangan membalas. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh membalas caci maki dengan mencaci maki. Tetapi sebaliknya, kata Tuhan, kita harus memberkati supaya kita juga mendapat berkat. Nah, ini dua hal supaya kita menghadirkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, dalam hubungan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sekolah, dan di tengah-tengah gereja.
Nah, kemudian yang kedua, kita selain menghadirkan kasih, kita harus berusaha menghadirkan damai, ya. Kasih, ya, sarangio, dan damai, peace, ya. Jadi di ayat 10 dan sampai dengan 11 dikatakan kata Tuhan, terkadang mulut kita ini digunakan untuk hal-hal yang jahat. Kita sering berkata kotor, kita sering berkata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun, kita sering menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita yang pedas. Tapi Tuhan bilang supaya damai, kita menghadirkan damai, caranya kita tidak boleh, ya, lidah kita ini, supaya kita tidak boleh berkata-kata yang jahat, ya, yang tadi itu. Tapi kita menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Juga bibir kita ini pun kita jaga supaya tidak berkata-kata yang tidak jujur, berkata-kata bohong, menipu. Nah, itu jangan kita kerjakan, karena itu tidak menghadirkan damai di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah hubungan kita dengan sesama kita manusia. Sebaliknya, kata Tuhan, kita itu harus menjauhi yang jahat dan kita harus melakukan yang baik, ya, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kita harus mencari perdamaian itu, berusaha untuk menghadirkan perdamaian itu, ya. Jadi kita harus menghadirkan kasih dengan kita harus belajar untuk rendah hati. Kunci kita bisa menghadirkan kasih adalah merendahkan diri kita, belajar untuk rendah hati, dan kita memberkati, ya, memberkati orang lain supaya kita juga mendapat berkat. Kemudian kita juga di dalam kita menghadirkan damai sejahtera, jangan kita membalas, ya, jangan kita membalas. Rendah hati, memberkati, dan jangan membalas. Sebaliknya kita melakukan yang baik dan menghadirkan damai sejahtera. Nah, dan kata Tuhan, janji Tuhan, kalau kita melakukan 3 hal ini, rendah hati, kemudian kita tidak membalas, dan kemudian yang ketiga, kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, maka kata Tuhan, mata Tuhan akan tertuju kepada kita yang melakukan kebenaran, ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi mata Tuhan akan tertuju kepada kita, orang benar. Orang benar itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Kita menghadirkan supaya kita menjadi garam dan terang, kita menghadirkan kasih, sarangyo, dan damai, peace, ya. Caranya bagaimana? Pertama, rendah hati. Yang kedua, tidak membalas. Yang ketiga, menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Demikianlah firman Tuhan minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah anak-anak remaja menjadi garam dan terang dunia, sehingga mereka berdampak di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan kasih, menghadirkan damai di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman, rendah hati, dan juga tidak membalas, dan juga mereka hidup untuk menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita adik-adik. Kita mau kasih persembahan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Sambil kita kumpulkan persembahan kita mau angkat satu pujian. Kita mau bernyanyi dari kitab Denden nomor 302, nginget perkuah dibatasi belit. Minat berkuah dibatasi beli, si Isa kena membantah kinaki, ibas karina dapat kegeluhan, Indonesia dah malu kegulutan, pendaskanlah kelantaman di bata, karina nasil kibas gelutan, selaku persembahan tasing geluh, persembahan singana Athena. Sabab bagaimana arusna kitaki, persembahan di batantasi moji, singgo bekan lan bentang manusia, kegluhan si mahuli raspadia, pendaskanlah kelantaman di bata, karina nasil kibas gelutan, selaku persembahan tasing geluh, persembahan singana Athena. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita mau naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Selamat hari Minggu ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih berkat Tuhan hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal tadi hingga akhir ini ya Tuhan. Berkati ibadah ini supaya melalui ibadah hari ini nama Tuhan yang terus kami muliakan. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati persembahan yang tidak seberapa ini ya Tuhan. Tuhan yang harumkan persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini supaya persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh berguna, boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk persekolahan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekolahan kami. Terima kasih untuk guru-guru kami. Tuhan yang berkati kami supaya kami boleh terus semangat belajar walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Tuhan yang terus tambahkan roh-roh kerajinan buat kami ya Tuhan, supaya kami terus semangat melakukan kegiatan belajar mengajar kami ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati rezekinya, berkati kesehatannya, supaya orang tua kami boleh melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik dan melalui aktivitasnya nama Tuhan yang tetap mereka muliakan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dari mulai tertinggi sampai yang terendah. Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin kami, supaya bisa memutuskan, memberikan kebijakan-kebijakan yang memang datangnya dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk kesehatan kami dan orang tua kami ya Tuhan. Di luar sana sedang banyak virus-virus jahat ya Tuhan. Tuhan yang terus lindungi kami, supaya kami boleh menjauh-jauh dari virus-virus jahat itu ya Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas seperti biasa, dan supaya dari aktivitas kami terus memuliakan dan membahagiakan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati persiapan dan latihan-latihan yang boleh kami lakukan, supaya pada saat
hari hanya nanti kami boleh memberikan yang terbaik yang sudah kami siapkan untuk menyambut hari lahirnya Tuhan. Dan untuk ibadah minggu depan ya Tuhan, Tuhan yang berkati lagi, walaupun kami masih harus melakukan ibadah melalui YouTube atau Zoom, tapi kami tahu ya Tuhan, Tuhan akan memimpin kami supaya kami boleh beribadah dengan baik ya Tuhan. Kumpulkan lagi kami supaya kami semakin banyak anak-anak Tuhan yang semakin sering untuk ibadah ya Tuhan. Dan kalau setelah ini kami akan beranjak dari aplikasi YouTube ini ya Tuhan, Tuhan yang lindungi kami dimanapun kami berada, Tuhan yang berkati apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini dan seminggu ke depan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah di penghujung ibadah minggu kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita masih mau angkat satu pujian. Kita mau bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah minggu kita hari ini. Terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah beribadah hari ini. Dan Kak Diva mau mengingatkan lagi, jangan lupa kirim fotonya saat sedang beribadah melalui YouTube ke grup WhatsApp kelas ya, untuk absennya adik-adik. Oke, selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.